Hai, Assalamualaikum. Nama saya Yupi. Saya tinggal bersama suami dan anakku di Swedia. Saya buat channel YouTube ini sebagai penyalur hiburan, informasi, juga kehidupanku sehari-hari selama di Swedia. Selamat menonton! Video kali ini akan membahas dari beberapa pertanyaan teman-teman di Instagram kayak, Kak, di Swedia itu pakai bahasa apa sih, Kak? Bisa nggak sih pakai bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi video kali ini aku bakalan ngebahas tentang sekolah bahasa di Swedia. Tujuannya adalah untuk membekali pendatang baru dengan keterampilan yang diperlukan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat Swedia. Nah, program ini tidak hanya fokus pada penguasaan bahasa Swedia aja, tetapi juga dalam mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk berinteraksi dalam berbagai situasi sehari-hari. Nah, selain itu, SFI memberikan informasi yang menyeluruh tentang sistem dan kehidupan di Swedia, sehingga para pendatang baru dapat lebih mudah beradaptasi dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat baru mereka. Yang pertama itu umurnya di atas 16 tahun atau 16 tahun, kemudian punya resident permit atau izin tinggal, terus juga punya person number atau nomor keamanan di Swedia. Jadi setiap orang itu kalau di Swedia itu mereka akan dikasih person number. Jadi harus punya person number itu. Jadi memang setiap sekolah itu punya peraturan yang berbeda atau punya regulasi yang berbeda tergantung kotanya, tapi kurang lebih persyaratannya itu hampir sama. Nah, jadi level sekolah bahasa itu ada 3 level. Jadi yang pertama SFI atau School for Immigrant atau School for Invandrare, yaitu artinya sekolah untuk para pendatang. Yang selanjutnya itu ada SAS dan SVA. Jadi setiap levelnya itu juga ada level-level lagi. Misalnya kayak SFI itu ada SFI A, B, C, D. Terus SAS itu ada SAS 1, 2, 3, dan 4. Dan yang terakhir itu SVA 1, 2, dan 3. Jadi sebetulnya SFI itu kalau di Indonesia sama dengan SD. Nah, kalau SAS itu SMP, SVA itu untuk SMA, sama setara dengan SMA. Nah, untuk setelah SFI itu kan ada SAS dan SVA. Nah, untuk SAS dan SVA itu tidak semua orang mau melanjutkan, karena memang hanya untuk beberapa orang yang mau membutuhkan itu. Jadi contohnya kayak secara tidak langsung sebetulnya dibutuhkan, karena untuk melanjutkan di Universitas Swedia itu kadang beberapa universitas itu membutuhkan minimal SVA 2. Jadi memang mereka tidak mengharuskan muridnya untuk melanjutkan atau untuk belajar sampai akhir, tapi secara tidak langsung ketika kita mau melanjutkan kuliah di Swedia atau mau kerja, itu mereka akan mempertanyakan. Jadi secara tidak langsung kayak wajib ya. Nah, jadi
setiap orang itu kan punya kecepatan, kemampuan yang berbeda-beda ya. Maksudnya ketika belajar itu ada yang cepat belajarnya, ada yang memang butuh waktu lama. Nah di SFI pun kayak gitu, kayak sekolah bahasa di sini pun begitu. Jadi kalau untuk orang yang memang punya kemampuan kayak belajarnya cepet, nerapnya cepet, itu juga nanti bakalan ditawarkan sama gurunya itu untuk loncat di setiap levelnya itu. Tiap kursusnya itu sebetulnya normalnya akan makan waktu sekitar 3 bulan. Jadi misalnya kayak kursus di kelas level A itu 3 bulan. Kemudian kalau udah oke, setelah 3 bulan lakukan tes, lanjut ke level B 3 bulan. Normalnya seperti itu. Tapi kan balik lagi ke kemampuan orang itu kan berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang makan waktu. Nah, di mana sih kita bisa daftar SFI? Itu balik lagi ke kotanya masing-masing, tapi biasanya itu mereka akan dianjurkannya itu di sekolah-sekolah yang dekat dengan tempat tinggal kita. Terus untuk daftarnya itu bisa datang langsung ke sekolahan, mengisi formulir dan data diri dan sebagainya, atau juga online. Tapi biasanya sepengetahuanku untuk online itu banyak sekali yang yang mendaftar, karena rata-rata yang online itu adalah untuk orang-orang yang sudah bekerja di Swedia terus mau belajar SFI, jadi mereka sambil kerja terus belajar SFI juga secara online gitu. Jadi pertama itu yang harus kita lakukan adalah daftar. Daftarnya itu bisa datang ke sekolahan di kota. Kalau di Ludvika itu kita masuk ke vbu.se atau vbu.se. Daftar atau kalau tidak salah sekarang pun udah bisa daftar secara online. Jadi daftarnya itu kita isi formulir kalau kita bakalan akan sekolah bahasa di sekolahan. Setelah isi formulir, nanti kita isi data dan sebagainya, kita akan ditelepon sama pihak sekolahnya, karena banyak sekali ya, jadi selalu ngantri. Jadi waktu itu pun pengalaman aku pribadi itu cukup lama, dan teman-teman aku juga yang nunggu itu ada yang sampai 3 bulan, ada yang nunggu sampai 6 bulan pun ada. Jadi tergantung, kalau misalnya lagi banyak sekali pendatang yang mau belajar bahasa, itu bisa nunggu beberapa bulan. Nah, jadi di SFI itu semua gratis ya, jadi tidak dipungut biaya apapun, dan termasuk kayak buku pun kita bakalan dapet. Ternyata kan kalau pendatang itu hampir semuanya menggunakan bahasa ibunya ya, misalnya kayak punya suami orang Swedia yang di rumahnya itu justru banyak menggunakan bahasa Inggris, itu pun juga mempengaruhi kayak belajar bahasa Swedianya itu tidak terpakai, jadi biasanya makan waktu. Kecuali misalnya kayak bahasa Swedianya itu dipraktekkan di rumah ataupun di sekolah ataupun di mana aja tuh dipraktekkan, itu biasanya lebih cepat lagi. Nah, selain dari buku ini, setiap level itu kan ada buku tadi, kita juga akan disarankan untuk menonton YouTube dan kita bisa belajar dari YouTube itu. Jadi banyak guru-guru orang Swedia itu yang mengajarkan bahasa Swedia itu melalui akun YouTube-nya mereka, dan itu sangat membantu sekali. Aku pun termasuk waktu itu belajar melalui YouTube. Jadi kalau aku nggak ngerti di sekolahan grammar dan sebagainya, aku itu langsung cek YouTube. Nah, suka ada nih pertanyaan, Kak, susah nggak sih bahasa Swedia? Aku spill sedikit ya. Jadi alfabet Swedia itu punya vokal 9. Nah, kalau bahasa Indonesia itu kan kita cuma punya vokal 5, yaitu A, I, U, E, O. Nah, kalau bahasa Swedia itu mereka punya vokal 9. Udah kebayangkan agak susahnya. Jadi susahnya bahasa Swedia. Jadi sebetulnya yang bikin susah itu justru di vokalnya memang. Jadi ketika si vokal contohnya itu harus jelas dan betul. Jadi kalau salah nanti pun si katanya itu akan bermakna salah. Jadi sebetulnya yang susahnya itu karena pronunciation-nya itu juga bergantung di vokalnya itu tadi. Jadi Hai semuanya. Sekarang aku lagi sama teman aku Eva Louis.
eh, Eva ini dulu adalah teman aku pas waktu di SFI. Sekarang Eva juga masih belajar di SFI. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang SFI. Oke, Eva, var ifrån kommer du? Hej Joppi, Ja. först. Jag kommer från Portugal, men mitt land är Angola. Mhm. Angola ligger i södra Afrika. Mm. Ja. Oke, vad studerar du? Ja. Jag studerar i SFI. I SFI jag lärde om jag måste skriva, om jag måste skriva och jag måste prata korrekt, mycket grammatik. Ja. Vilken nivå studerar du nu? Nu studerar jag på nivå D. Så det slutar snart, eller hur? Ja. Så vad ska du göra efter? Efter jag tänker göra kurs på engelska. Därför jag vill lära mycket engelska det är också. Ja. Det är bra. För att du har eget företag också, det hjälper engelska och svenska för att kunderna också Ja. pratar på svenska och engelska, eller hur? Absolut, ibland kommer några kunder och pratar bara engelska. Så jag måste också prata engelska. Det är viktigt, absolut. Och sen, vad är som svårt på SFI tror du? På SFI, nej, jag tror inte svårt. Om du vill lära och du vill lära svenska och du studerar, ja, inte svårt. Men ibland några saker med till exempel som grammatik, ja, det är jättesvårt. Du måste studera, du måste tänka mycket, men jag tror inte det är svårt. Vad jobbar du nu? Nu jag jobbar på min eget salon, min företag. Jag jobbar med ögonfransar, förlängning och nagel, pedikyr. Och jag gör hårborttagning också med vax. Ja, jag tycker det. Ya yaudah, aku juga sama Eva loh pakai eyelashes-nya ini termasuk langganan sama Eva. Oke, menarik sekali. Eva, vad är det som du inte kan glömma från SFI? Yes, många saker, men hade en dag vi i SFI måste göra en presentation om vår land och jag gjorde en presentation om mitt land. Jag tog med mig mat, traditionmat mitt land och kläder också. Jag kläder sig med kläder tradition mitt land. Det är jättefint, jag tycker mycket den dag. Ya, kemarin benar på FN-dag ya, United Nation. Itu jadi ada kalau di SFI itu setiap tahunnya memperingati United Nation, kayak semua negara itu mempresentasikan budaya, kultur, makanan dari negaranya masing-masing. Jadi di SFI itu semua murid itu mempersiapkan makanan, bawa makanan, baju tradisional dari negaranya masing-masing, termasuk aku juga waktu itu bawa Indonesia, bendera Indonesia, makanan dari Indonesia. Jadi semua orang itu saling mengenal, oh makanan dari Portugal itu apa, terus dari Angola itu apa, terus dari Brazil, dari Turki, dari segala macam, karena SFI itu kan dari berbagai macam negara semuanya. Oke. Eva, tack så mycket. Tack för din tid. Thank you so much for your time. Varsågoda. And vi ses. Hej då. Hej. Terima kasih ya sudah menonton YouTube kami, video-video YouTube kami. Tita Ayana, artinya lihat Ayana. Tak sumike. Terima kasih banyak. Heido, artinya bye. Vi ses snart, artinya sampai ketemu lagi. Bye, heido.